Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan peragaan praktek persalinan kala 2. Marilah kita ikuti bersama secara seksama video ini. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2. Baik, setelah Ibu merasa ingin meneran, kemudian penolong melihat tanda gejala kala 2. Masih ingatkah tanda gejala kala 2? Yaitu adanya vulva mulai membuka, perineum menonjol, anus mulai membuka. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan 1 buah alat suntik sekali pakai 3 cc ke dalam wadah partuset. Baiklah, setelah cek tanda gejala kala 2, kami akan cek alat. Cek alat untuk persalinan. Dalam 1 bak instrumen ini terdiri dari 2 koker, 1 gunting tali pusat, 1,5 koker untuk mecah serabut tuban, dan 1 gunting episiotomi kalau diperlukan. Kemudian saya akan persiapkan untuk alat untuk menyuntik 3 cc. Kita masukkan di dalam suatu bak instrumen. Kemudian kami patahkan 1 ampul oksitosin. Kita persiapkan, kemudian saya tutup kembali dulu. Memakai celemek. Kemudian persiapan diri akan menggunakan APD yang terdiri dari celemek, kemudian tutup kepala atau topi, kemudian kacamata. Memastikan lengan atau tangan tidak memakai perhiasan. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Bila kita akan menolong, kita akan memastikan tidak menggunakan cincin atau tidak menggunakan jam. Kita cincingkan lengan baju kita. Kemudian penolong akan mempersiapkan cuci tangan dengan 6 langkah. Memakai sarung tangan DTT pada tangan kanan yang digunakan untuk periksa dalam. Baiklah, setelah cuci tangan, kami akan menggunakan sarung tangan dulu. Sarung tangan ini sarung tangan DTT. Kemudian kita masukkan oksitosin ke spet. Kita tutup kembali. Setelah itu kami akan melakukan pemeriksaan dalam. Periksa dalam. Sebelum kita lakukan periksa dalam, akan melakukan pembersihan dari vulva dulu. Kita lakukan
kebersihan dari atas, mulai dari atas ke bawah, dimulai dari labia minor. Kemudian kita balik kapasnya, labia minor yang dekat dengan penolong kita bersihkan dari arah atas ke bawah, kemudian dari sampai bawah kita putar, kemudian kita buang. Kemudian berikutnya akan kami bersihkan untuk vulva bagian luar atau labia mayor, dari bagian atas turun ke bawah, kemudian kita putar, kita balik juga, kemudian labia yang dekat dengan penolong kita bersihkan dari atas ke bawah, sampai bawah kita putar, kemudian kita buang. Setelah ini bersih, vulva bersih, maka akan kita lakukan periksa dalam untuk memastikan apakah sudah ada pembukaan lengkap atau belum. Kita mulai dari jari tengah dulu, kita masukkan, kemudian setelah itu diikuti dengan jari telunjuk. Kemudian kita akan mencari kursio, melihat pembukaan dari kursio tersebut. Ternyata pembukaan sudah lengkap, selaput ketuban sudah pecah, kemudian presentasi kepala tidak ada efesemen, kepala turun di HOT 34. Kita keluarkan jari kita dan ada selaput lendir darah positif. Setelah itu kita lepas sarung tangan kita di dalam larutan klorin 5% sampai terendam, kemudian kita lepas sarung tangan dengan posisi terbalik. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai, pastikan DJJ dalam batas normal. Kita dengarkan DJJ ini selama 1 menit. Dengan tangan kiri kita memegang lengan atau tangan ibu, melihat kita sesuaikan, kita cocokkan dengan nadi ibu. Denyut jantung janin normal 144 kali per menit. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Meminta ibu untuk meneran saat ada his bila ia sudah ingin meneran. Baiklah ibu, tadi habis kami lakukan pemeriksaan jantung janin putra ibu, kondisi baik. Ibu kami persilahkan nanti kalau ibu merasa kenceng-kencengnya bagus, kenceng banget, nanti ibu boleh melakukan meneran ya, ibu boleh meneran. Mempersiapkan ibu dan alat. Setelah dinyatakan pembukaan lengkap, maka ibu kita persiapkan. Ibu, adakah yang keluarga yang menunggu? Mungkin ini bisa dibantu nanti untuk persiapan persalinannya ibu. Mungkin ibu tolong nanti dibantu untuk ibu dalam menghadapi persalinan nanti. Dan ibu saya pesankan kalau ibu nanti sudah kencengnya, udah kuat perutnya, itu nanti ibu boleh meneran. Silakan ibu kalau udah kenceng. Setelah kami persiapkan ibu, maka kita akan menggunakan handskun.
Sebelum penggunaan handphone kita menggunakan book dulu. Mohon diangkat Ibu pokoknya pangkatnya. Ya, sudah. Kemudian saya taruh handuk di atas perut Ibu. Setelah kita persiapkan Ibu, saya akan menggunakan handscoon. Melakukan pertolongan persalinan. Setelah penolong siap, kami akan melakukan pertolongan persalinan. Baik Ibu, Ibu sudah merasa kencang, keras banget Ibunya. Silahkan Ibu meneran. Lanjut Ibu. Ya, pinter Ibu. Ya, kita tahan perineumnya supaya tidak ruptur, dan juga kita tahan kepala supaya tidak melakukan defleksi. Ya Ibu, bawah Ibunya. Ya, lanjut terus. Ya, bagus. Pinter Ibu. Iya Ibu, terus sedikit lagi. Iya Ibu. Terus Ibu. Ya, baiklah Ibu, pelan-pelan. Menerannya pelan-pelan. Kita cek dulu tali pusat adakah lilitan. Tidak ada. Kemudian kita tunggu putar paksi luar. Ya, setelah putar paksi luar, bayi menghadap ke paha Ibu, maka kita lakukan pertolongan kepala bayi ini dengan biparetal. Tangan kanan penolong di sebelah posterior kepala dan bahu, kemudian tangan kiri pada daerah atas anterior. Kemudian kita lakukan, ya Ibu, monggo meneran, kita lakukan sangga susur. Ya Ibu, terus. Ya, terus. Ya Bu, pelan-pelan. Ya. Kemudian kita selipkan jari kita di antara sela-sela kaki bayi. Sudah lahir, berturut-turut dari kepala, muka, dada, perut, dan seluruh bayi. Kemudian kita periksa dengan bayi posisi kepala agak bawah daripada badan bayi atau kaki bayi. Kita periksa abgarnya. Kemudian setelah diperiksa baik, bayinya langsung nangis, maka kita taruh di atas di atas perut Ibu. Setelah di perut Ibu kita bersihkan bayi dari air ketuban, kotoran. Kita semua lakukan, kecuali di telapak tangan tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dibersihkan. Kemudian setelah selesai, kita ambil yang kotor, tempat handuk kotor ini kita gantikan yang baru. Kemudian kita tutupkan pada bayi dan kita taruh pada dada Ibu dengan posisi seperti katak. Kita selimuti dan juga diberikan tutup kepala. Nah, tujuannya ini skin to skin, berarti dikeluarkan.
skin to skin supaya bayi bisa beradaptasi dan tidak kedinginan. Demikianlah video kala 2 pada asuhan persalinan normal. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.